Hello guys, welcome to my channel. Di video ini saya pengen sharing tentang kasus kortugi yang kedua. Dan kali ini berkaitan dengan mutihin gigi pakai veneer. Jadi kayaknya istilah veneer sekarang udah umum banget ya kedengarannya. Veneer itu udah jadi lifestyle, udah jadi hal biasa buat orang-orang zaman sekarang. Yang katanya sih lagi ngetren pengen gigi putih. Loh, gigi putih itu memang cakep, tapi ya putih yang natural, jangan putih seputih keramik atau putih yang kayak mentos gitu. Kalau seputih itu kan nampak banget palsunya, ya nggak sih? Emang bangga ya kalau misalnya di luar orang di belakang bilang gini, si dia tuh giginya putih banget ya, tapi palsu. Kan malu juga ya, padahal pengen cantik ya nggak? So, di kasus ini katanya si pasien awalnya pengen bleaching, tapi ditawarin buat veneer sama orang salon, dan terakhir karena terbujuk rayuan-rayuan orang salon ya terakhir memang jadinya di veneer sama orang salon gitu. Jadi yang mau saya bahas di sini yang pertama banget yang bikin saya penasaran, kenapa sih sampai sekarang masih banyak banget, masih ada aja yang berani ngapa-ngapain giginya itu bukan ke dokter gigi, tapi ke salon atau ke tukang gigi dan sebagainya. Guys, gigi itu bukan kayak kuku yang udah dipotong bisa tumbuh lagi. Dikutekin ya tinggal hapus aja, udah beres, udah bersih. Gigi itu sebenarnya udah sama kayak tangan atau kaki kita yang kita pakai tiap hari buat jalan kan si kaki. Sedangkan gigi itu kita pakai tiap hari buat makan. Relate kan? Terus yang paling penting, mutihin gigi itu nggak harus pakai veneer. Bleaching atau veneer itu sebenarnya tergantung pada kebutuhan kamu. Jadi kalau gigi kamu sehat kondisinya, permukaan depannya tidak penuh dengan tambalan, sebenarnya mutihin gigi itu pakai bleaching aja udah cukup. Resiko kerusakan gigi juga sangat minim sekali. Namun ya memang warna giginya itu putih natural, tidak seputih veneer, karena kalau veneer itu kan kita bisa request seputih apapun yang kita mau. Sedangkan kalau bleaching itu berasal dari warna dasar gigi kita. Jadi dari warna asli gigi kita itu akan menjadi meningkat lebih cerah, lebih terang, lebih putih. Jadi tetap natural, bukan yang kayak tempelan gitu seperti pasien saya yang satu ini. Tapi udah oke banget dong, apalagi buat yang profesinya bukan sebagai public figure. Sedangkan kalau permukaan gigi kamu itu memang udah banyak tambalan, banyak kerusakan, nah itu kalian boleh pertimbangkan untuk veneer. Kenapa? Karena tambalan itu nggak bisa diputihin pakai bleaching. Jadi misalnya kalian punya tambalan gigi depan, kalian bleaching, nanti bisa jadi belang warnanya. Tapi ya bisa-bisa aja sih kalau kalian mau setelah bleaching tambalan itu ditambal ulang, jadi disesuaikan dengan warna gigi setelah bleaching. Terus kalau veneer itu pada dasarnya kita perlu membuang selapis tipis permukaan gigi kita sebagai tempat untuk perlekatan bahan veneer tersebut. Jadi enggak jadi ketebalan seperti keluhan pasien di kasus ini. Jadi setelah dibuang selapis tipis, barulah bagian yang dibuang tersebut akan digantikan oleh bahan veneer. Jadi permukaan gigi kalau udah dibuang, udah dikikis, gak bisa tumbuh lagi guys, gak bisa kembali lagi seperti semula. Jadi kalau udah dibuang untuk veneer, dan kalau veneernya itu rusak atau pecah, maka harus diganti dengan veneer yang baru lagi. Jadi seterusnya seperti itu. Karena kalau tidak di veneer ulang, maka bagian tersebut kemungkinan ya bisa ngilu karena lapisan luar giginya udah dibuang kan selapis. Makanya pertimbangkan baik-baik deh sebelum kalian veneer. Dan kalau kalian memang mau veneer, please jangan ke salon atau ke tukang gigi. Langsung aja ke dokter gigi, karena mereka nggak pelajari yang namanya anatomi gigi, yang namanya resiko yang bisa
timbul, dampaknya terhadap gusi dan sebagainya. Mereka cuman tahu buatin, pasangin, yang penting tampak depan itu hasilnya kelihatan putih aja. Dalamnya bagaimana semua mereka udah nggak peduli lagi. Jadi kebanyakan pasien datang itu setelah merasakan akibat-akibat dari pemasangan yang ngasal-ngasalan seperti itu. Misalnya gusinya udah bengkak atau ada keluhan ini itulah pokoknya. Nah, jadi sekarang udah lebih ngerti kan tentang bleaching, mutihin gigi mau pakai bleaching atau veneer. Itu sebenarnya semua tergantung kebutuhan kalian, tergantung keputusan kalian juga. Mudah-mudahan video saya bisa memberikan manfaat pengetahuan untuk kalian yang pengen mutihin gigi dan tidak terjebak seperti pasien di kasus ini, di kasus Kotugi ini. Jadi sampai di sini dulu video saya. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong di like dan dislike aja kalau kalian gak suka, dan share buat teman-teman atau kenalan kamu yang pengen mutihin gigi supaya bisa jadi pertimbangan mereka. Oke, see you.